Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hodijah Makarim. Topik kita kali ini adalah 2 syarat agar badai skripsi cepat berlalu. Judul ini saya buat untuk membantu mahasiswa yang masih tersendat-sendat mengalami kemacetan di dalam proses membuat skripsi. Nah, kenapa itu terjadi? Pasti ada sesuatu yang harus kita bicarakan supaya skripsimu lancar dan cepat lulus. 2 syarat itu adalah yang pertama itu adalah mau, dan yang kedua adalah mampu. Nah, syarat yang pertama, mau, itu artinya adalah mahasiswa harus punya kemauan untuk membuat skripsi, memulai membuat skripsi, kemudian kemauan untuk melaksanakan proses itu dengan baik. Nah, itu ada pada diri mahasiswa, internal ada pada diri mahasiswa. Kemauan itu berarti di dalam kemauan itu ada motivasi yang tinggi. Nah, untuk syarat yang pertama ini kita tidak bisa meminta bantuan orang lain karena itu ada di dalam internal mahasiswa itu. Jadi itu harus diusahakan, ditumbuhkan rasa untuk memiliki kemauan keras untuk berniat memulai menulis skripsi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mampu. Nah, mampu ini maksudnya adalah kemampuan mahasiswa di dalam menulis skripsi. Nah, persoalan mampu ini, tentu kemampuan itu kan 100%. Nah, kamu punya kemampuan berapa persen gitu ya. Nah, misalnya dari 100 itu mahasiswa punya kemampuan berapa? Misalkan karena menulis skripsi itu dimulai dari penelitian, nah yang tahu akan kontennya itu 60%, misalnya contoh ya, 60% itu adalah kemampuannya harus dimiliki, atau 70% lah, 70% itu dari mahasiswa, dan 30%-nya minta bantuan kepada pembimbing. Dan ini sudah difasilitasi oleh program studi. Jadi setiap mahasiswa yang akan menulis skripsi, fakultas melalui program studi sudah meng-SK-kan siapa dosen pembimbingnya. Biasanya 2 dosen pembimbingnya itu ya. Jadi sudah ada fasilitas untuk membantu menambah kemampuanmu di dalam menulis skripsi. Nah, sekarang persoalannya yang 70% yang harus kamu miliki. Bagaimana kalau kita bagi 2? 40% itu kemampuanmu, kemudian 30%-nya kita minta bantuan pada mentor. Jadi tentang mentor ini coba nanti ditonton pada episode terdahulu tentang peran mentor di dalam bimbingan skripsi. Jadi yang 100% itu akan menjadi ringan setelah dibagi tugasnya. Kamu misalnya 40%, kemudian minta bantuan 30%-nya kepada mentor, 30% lagi tentu minta bantuan dan bimbingan dari dosen pembimbing. Itu yang mengenai syarat yang kedua, bagaimana kita menghimpun suatu kemampuan. Jadi dari 100% itu 40% dari diri mahasiswa, 30% yang minta bantuan pada mentor, 30% lagi bantuan dari pakar, dari expert, yaitu dari dosen pembimbing yang sudah disediakan oleh fakultas melalui program studi untuk membantu menyelesaikan skripsimu supaya cepat selesai dan lulus. Nah, persoalannya kenapa masih ada mahasiswa yang stres nggak lulus-lulus padahal sudah disediakan fasilitas oleh program studi, yaitu pembimbing yang ahli di bidangnya untuk membantu menyelesaikan skripsimu. Itu karena 2 hal. Yang pertama, kenapa mahasiswa terjebak dalam suatu masalah kemudian stres, nggak maju-maju? Itu karena kamu memikirkan 100% semua pada dirimu gitu. Jadi pusing gitu, ada masalah dipikirkan, kamu sibuk sendiri gitu.
Padahal banyak fasilitas yang bisa kamu manfaatkan. Nah, tadi kamu upayakan 40%, bantuan dari mentor 30%, bantuan dari dosen 30%, kan jadi ringan ya. Jadi mulai sekarang kamu jangan terjebak pada kesibukanmu sendiri, memikirkan masalahmu sendiri, padahal program studi sudah menyediakan dosen pembimbing. Kemudian saya juga sudah menyarankan kamu mencari mentor supaya kamu bisa diringankan oleh mentor gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah tidak mengoptimalkan dosen pembimbing. Jadi dosen pembimbing itu sudah di SK-kan, sudah disediakan untukmu bertanya, konsultasi dan sebagainya. Jadi optimalkan itu, yaitu dengan cara rutin bimbingan kepada dosen pembimbing. Anggap saja kamu kuliah skripsi pada semester berjalan. Jadi rutinlah ke kampus, jangan terlalu berlama-lama diam di rumah kemudian memikirkan segala persoalannya seorang diri. Kalau begitu menjadi berat. Anggap saja menulis skripsi ini adalah sesuatu yang menyenangkan. Jadi kalau kamu rutin ketemu pembimbing, itu pembimbing akan senang. Tidak ada pernah ada kasus yang pembimbing itu merasa direpotkan dengan adanya mahasiswa yang sering datang. Enggak, justru senang. Kenapa? Kalau sering datang, sering bertemu, jadi masalahmu, penelitianmu itu selalu ada, terjaga di dalam pikiran dosen. Jadi ketika kamu datang yang kedua, oh iya si ini tuh judulnya ini, yang ketiga, yang keempat dan sebagainya dan seterusnya. Jadi justru menyenangkan gitu. Saya senang kalau ketemu mahasiswa yang rutin bimbingannya. Kemudian juga kalau rutin itu dosen pembimbing akan mudah memberikan bantuan. Sebentar saja kamu datang langsung sudah tergambar, oh ini si Fulan, si Fulana itu bimbingannya judulnya ini. Jadi karena kontinu, punya jadwal teratur, maka di dalam pemberian bantuannya juga dosen akan mudah gitu. Tapi kalau sudah lama nggak datang, pas datang, loh apa ini ya judulnya, nah jadi lupa, kemudian perlu lagi penyesuaian lagi gitu ya. Jadi kalau sudah rutin, penyesuaian diri tidak lagi berulang-berulang karena terus continue ya. Jadi jangan lupa, kenapa kamu stres itu karena kamu berpikir sendiri, padahal ada fasilitas 3 tadi bisa dimanfaatkan. Nah, saran saya supaya kamu bisa melaksanakan skripsi itu di semester berjalan, menganggap sebagai suatu proses kuliah, itu adalah yang pertama, buatlah jadwal rutin bertemu dengan pembimbing. Bicarakan ini bersama dengan pembimbing, hari apa, jam berapa, dalam 1 minggu berapa kali bertemu. Ini penting ya, jadi tidak bolak-balik bikin janji, tapi sekali kita bikin janji kemudian ada rutin gitu ya. Hari apa, misalnya Senin Rabu atau Selasa Kamis gitu, jamnya begitu juga disepakati bersama. Kemudian yang kedua, lakukan revisi segera. Jadi kalau ada saran-saran, ada perbaikan, kamu harus direvisi pada bagian-bagian tertentu, jangan ditunda, mumpung masih ada di dalam ingatan kita. Pada saat setelah bimbingan pulang, istirahat sebentar, lalu lakukan revisi. Gak usah memikirkan hasilnya seperti apa, itu nanti bagian pembimbing yang menilai. Tugasmu adalah melakukan revisi sesuai dengan saran-saran dari pembimbing. Tugas yang mengoreksi dan memperbaikinya adalah tugas pembimbing. Jadi kamu jangan memikirkan, aduh gimana ya, ini kok kayaknya jelek amat, itu belum sempurna dan sebagainya. Kalau itu dipikirkan menuju kesempurnaan yang ada di dalam pikiranmu, nanti nggak jalan-jalan. Lebih baik lakukan ya. Jadi revisilah segera begitu mendapatkan masukan-masukan atau perubahan-perubahan dari dosen pembimbing. Yang ketiga, ini jangan diabaikan. Jadi buatlah jadwal rutin juga bertemu dengan mentor ya. Jadi sebelum nanti kalau sudah direvisi, kamu ketemu mentor, baru dibawa ke pembimbing. Kemudian yang keempat,
datanglah ke kampus, jangan diam saja di rumah atau di tempat kosan. Jadi kalau diam aja di rumah, di tempat kosan, itu nggak ada suasana yang menyenangkan. Jadi kamu kayaknya sendiri gitu, kalau ada masalah sendiri. Padahal kalau ke kampus banyak orang yang bisa kamu tanya. Rutin pula misalnya pergi ke perpustakaan dan sebagainya. Jadi anggaplah menulis skripsi itu adalah kuliah gitu. Jadi kamu tetap datang ke kampus secara terjadwal. Kemudian saran saya yang kelima adalah nikmati proses bimbingan skripsi itu, nikmati proses menulis skripsi itu dengan segala lika-likunya. Tidak usah ada yang dipikirkan lebih berat, kemudian gak usah dianggap negatif. Kalau misalnya ada ucapan-ucapan dari pembimbing skripsi, mungkin karena keterbatasan waktu, kemudian padatnya jadwal, ada sesuatu yang diucapkan atau sikap yang negatif dari pembimbing pada saat itu, kemudian kamu langsung patah semangat. Nggak usah, nikmati aja. Pokoknya apapun yang terjadi selama proses bimbingan skripsi, itu nikmati sebagai sesuatu yang indah gitu. Oleh karena itu di sininya dulu harus ada persepsi yang positif. Persepsi yang positif terhadap segala sesuatu yang bisa kita manfaatkan untuk menulis skripsi. Persepsi positif terhadap pembimbing, terhadap mentor, terhadap teman-teman yang bisa memberikan masukan dan sebagainya. Jadi nikmati proses itu, insya Allah asik-asik aja di dalam menulis skripsi. Nah, bagaimana supaya proses tadi bisa dinikmati? Maka ya pakai ini aja, belajar sambil bermain lah, kayak prinsipnya anak taman kanak-kanak gitu. Jadi kita tuh mengerjakan mahasiswa itu, teman-teman itu mengerjakan skripsi itu tanpa harus dibebani oleh pikiran-pikiran yang berat, yang negatif. Asik-asik aja, nikmati itu. Jadi ke kampus ada ketemu dosen pembimbing, dan nanti di dalam proses ketemu pembimbing kan ketemu teman-teman juga, kita bisa nikmati suasana kampus gitu. Jadi asik gitu ya. Ada prinsip-prinsip belajar sambil bermain lah ya, mau sambil makan, kumpul-kumpul dengan teman-teman sebelum bimbingan, sesudah bimbingan dengan teman yang bisa jadi dengan sesama yang teman yang satu pembimbing misalnya, atau juga bisa dengan teman-teman yang pembimbingnya berbeda, saling share pengalaman satu sama lain. Oh, kalau sudah kamu mendengar itu, oh ternyata yang lain juga seperti itu, bahkan mungkin ada yang lebih berat prosesnya. Jadi gak ada sesuatu yang menjadi beban pikiranmu gitu ya. Jadi kalau kamu sudah kumpul nih sama teman-teman, misalnya pada saat bimbingan ketemu beberapa orang gitu kan, setelah bimbingan ketemu lagi ngobrol. Jadi kemudian apalagi kalau kamu bisa membawa laptopnya ke kampus, kemudian kumpul dengan teman-teman, memperbaiki revisi bersama-sama sambil makan-makan lah gitu. Pokoknya cari suasana yang aman, yang nyaman, cari tempatnya yang enak di mana. Kalau perlu keluar dari kampus, mencari tempat yang senang, menyenangkan, pokoknya seru lah gitu ya. Dulu saya pun pada tahun 80-an melakukan itu gitu. Bahkan karena saya kuliahnya dulu di Jakarta, di Rawamangun, kami dengan teman-teman bawa mesin tik dulu ya, mesin tik dibawa ke Taman Impian Jaya Ancol di pinggir pantai, bikin revisi-revisi yang harus dikerjakan segera. Jadi sesuatu yang berat dinikmati bersama-sama, mengerjakannya dengan teman-teman, dengan suasana yang menyenangkan, sambil makan-makan, akhirnya suasana senang, hasilnya menyenangkan, dan kamu bisa selesai skripsi tepat waktu. Nggak ada yang lagi yang menjadi beban yang berat. Maka kalau itu semua proses dapat dilalui, maka badai skripsi insya Allah akan cepat berlalu. Itu saja teman-teman. Jadi mulai sekarang kesimpulannya ya, yang 100% menjadi pikiranmu bagi-bagi. 40% kamu kerjakan,
30%-nya lagi kamu minta bantuan kepada mentor, dan 30%-nya lagi kamu minta bantuan, minta bimbingan, saran yang membangun dan penyempurnaan kepada dosen pembimbing yang sudah di-SK-kan untuk membimbing kamu. Oke? Sekali lagi, semoga badai skripsi cepat berlalu, cepat wisuda, dan cepat lulus. Amin. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jangan lupa dukung terus channel ini supaya saya bisa memberikan lagi video-video yang dengan konten-konten yang lebih menarik, dan juga supaya saya bisa lebih banyak membantu teman-teman mahasiswa. Subscribe jangan lupa, kemudian like dan komen. Apa yang ingin saudara pesankan saya untuk membuat konten seperti apa, silahkan tulis di kolom komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.